Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Arya Duta Pratama dari Bimbingan dan Konseling Universitas Teknologi Yogyakarta tahun 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran bimbingan konseling dalam penanganan COVID-19. Lalu apa itu COVID-19? Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu biasa hingga penyakit serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan sindrom pernafasan akut berat atau biasa disebut Self-Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan, China pada Desember 2019, kemudian diberi nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019 atau biasa disebut dengan COVID-19. Beberapa dampak COVID-19 pada pendidikan. Yang pertama adalah pembelajaran menggunakan metode daring, yaitu penggunaan teknologi secara berkala yang setiap hari kita akan bertemu dengan aplikasi-aplikasi yang berada pada HP ataupun laptop seperti Zoom, Google Meet, dan menggunakan WA sebagai media untuk berkomunikasi antara murid dengan guru. Lalu penyediaan sarana dan prasarana yang memungkinkan untuk digunakan seperti handphone, laptop, dan sarana pendukung lainnya. Lalu pendampingan langsung oleh orang tua, lalu penurunan akademik siswa dan keterbatasan media belajar. Lalu kendala yang dihadapi saat melakukan pembelajaran daring. Yang pertama adalah penguasaan teknologi yang masih rendah. Harus diakui bahwa tidak semua guru melek teknologi, terutama guru generasi 10 yang lahir tahun 1980 ke bawah, yang pada masa mereka menggunakan teknologi belum begitu masif. Lalu yang kedua yaitu keterbatasan sarana dan prasarana. Kepemilikan perangkat pendukung teknologi juga menjadi masalah tersendiri. Bukan rahasia umum bahwa kesejahteraan guru masih sangat rendah. Hal yang sama pun terjadi pada siswa karena tidak semua orang tua mereka mampu memberikan fasilitas teknologi kepada anak-anaknya. Bahkan kalaupun mereka punya fasilitas namun tidak digunakan untuk media pendukung pembelajaran karena ketidaktahuan orang tua dalam membimbing anaknya. Lalu jaringan internet. Pembelajaran daring tidak bisa lepas dari penggunaan jaringan internet. Tidak semua sekolah sudah terkoneksi ke internet, sehingga guru-gurunya pun dalam keseharian belum terbiasa dalam memanfaatkannya. Lalu untuk biaya, jaringan internet yang sangat dibutuhkan dalam pembelajaran daring menjadi masalah tersendiri bagi guru dan siswa. Lalu keadaan pendidik di rumah yang kurang baik. Lalu apa peran BIKA dalam penanganan COVID-19? Yang pertama adalah memotivasi peserta didik untuk tetap semangat dalam menghadapi pandemi dan pembelajaran. Lalu selalu memantau perkembangan siswa, entah itu melalui Zoom, Google Meet, atau komunikasi melalui WA. Lalu mengatasi permasalahan yang dialami siswa. Lalu kita bisa membantu Satgas COVID-19 dengan cara selalu mensupport Satgas dari segi psikologi, lalu ikut berpartisipasi dalam hal pencegahan COVID-19. Sekian dan terima kasih. Tetap semangat, stay safe, sehat selalu. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.